hikmah yang lain yang berasal dari Khalifah Umar bin Khattab. Satu ketika beliau bilang seperti ini, ma ubali ala ayyi halin asbahtu, ala ma uhibbu au ala ma akrahu, wa dzalika li'anni la adril khaira fima uhibbu au fima akrahu. Ini kalau diartikan, saya tidak peduli kondisi apa yang menimpaku, yang terjadi denganku di satu pagi, di pagi hari. Apakah kondisi yang aku sukai ataukah kondisi yang aku benci? Karena aku tidak tahu mana yang baik, apakah ada dalam yang aku sukai ataukah yang aku benci. Jadi ini sebenarnya nasihat pada kita untuk tidak terlalu memanjakan anggapan-anggapan kita tentang apa yang kita senangi atau apa yang kita benci. Kadang-kadang dalam apa yang kita benci, di situ ada kebaikan-kebaikan. Dalam apa yang kita senangi, kita tidak sadar ada beberapa unsur keburukannya. Maka jangan terlalu dipedulikan kondisi batin kita tentang warna hidup kita atau tentang sesuatu, apakah itu kita sukai atau tidak. Suka dan tidak suka kita itu sering menipu. Orang itu kalau sedang seneng atau suka dengan sesuatu, itu kan rasanya yang dia senengi itu baik semua, jeleknya tidak kelihatan. Sebaliknya, orang kalau sudah tidak suka dengan seseorang atau sesuatu, ya rasanya sesuatu atau seseorang itu jelek semua, tidak ada baiknya. Kalau ada orang yang sedang senang, kemudian ditunjukkan, ini loh orang yang saya sukai, prestasinya ini. Nah, kalau ditunjukkan, lah kalau yang ini, kesalahan ini, kekeliruan ini, dia tetap tidak peduli. Pokoknya dia yakin yang disenangi itu baik. Sebaliknya juga begitu. Orang kalau sudah tidak senang, dia terus mendaftar, ini loh jeleknya orang yang tidak saya senangi ini. Dia salah di sini, keliru di sini, di sini. Kemudian orang mengingatkan, loh dia ada baiknya juga loh, ini. Dia tetap tidak akan peduli dengan kebaikan-kebaikan itu. Nah ini yang anggapan tentang ma'uhibbu wa ma'akrohu. Anggapan-anggapan kita itu jangan terlalu dimanjakan. Karena kita itu sering terdistraksi, sering tertipu oleh giringan rasa suka dan rasa benci. Maka gunakanlah standar-standar yang lebih objektif, tidak sekedar ma'uhibbu atau ma'akrohu. Jadi kebaikan, kebenaran, keindahan dengan standar-standar yang lebih universal, lebih paten. Jadi tidak sekedar mana yang aku suka dan mana yang aku benci. Siapa tahu sesuatu yang semula engkau benci, akhirnya engkau sayangi, atau sebaliknya siapa tahu yang semula engkau sayangi, kemudian entah karena peristiwa apa, kemudian engkau benci. Jangan lupa, hati kita, kolbu kita itu suka terbolak-balik. Allah lah yang membolak-balik hati. Jadi jangan sampai kebencian kita yang berlebihan, kemudian justru hati kita kemudian dibalik oleh Allah. Setelah itu lahir cinta, lahir suka, atau sebaliknya. Jadi makanya jangan mudah terdistraksi oleh rasa ini. Baik, jadi itu kearifan yang pertama, pelajaran dari Khalifah Umar untuk kita tidak tertipu oleh kesukaan atau kebencian kita terhadap sesuatu. Kemudian beliau juga menasehati kita ala annad dunya baqa'uha qalilun
wa azizuha dalilun, wa syababuha yahrum, wa hayyuha yamutu, fal mahruru man ihtarra biha. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu baqauha qalilun, umurnya pendek. Wa azizuha dzalilun, kemuliaannya yang dianggap mulia oleh dunia itu biasanya dzalilun, rendah. Wa syababuha yahrumu, kemudaan, kekuatan, kejayaan pada akhirnya akan melapuk jadi tua. Wahayyuha yamutu, kehidupannya apapun jenis hidup di dalamnya akan berakhir kematian. Fal mahruru man ihtarra biha, maka sungguh tertipu orang yang terlena oleh dunia. Ini menasehati kita kalau tentang dunia itu jangan sampai segitunya deh. Jangan sampai seolah-olah kegagalan kita di dunia adalah kegagalan segalanya. Misalnya untuk hal duniawi kita mengusahakan apa, kok gagal, tidak sukses-sukses. Tentang hal duniawi kita mengupayakan apa, kok tidak beres-beres dan lain sebagainya. Jangan sampai kita putus asa karena dunia. Karena dunia itu sendiri sifatnya singkat, kemudian isinya remeh, rendah. Yang muda, yang kuat, yang jaya pun pada saatnya akan melapuk, turun tua. Yang hidup, yang bersemangat, yang bergairah pada saatnya juga akan mati. Jangan tertipu oleh dunia, jalani saja tanpa harus ada keterikatan-keterikatan, kecintaan-kecintaan yang menipu. Nah, ini nasihat beliau, biar kita tidak terjebak, terlena oleh dunia. Bukan berarti kayak tadi ya, tapi bukan berarti terus kalau gitu akhirat saja Pak, ndak usah dunia. Ya ndak begitu. Tapi kita ambil secukupnya yang tentang dunia dan juga secukupnya yang tentang akhirat. Ini nyambung dengan nasihat yang sebelumnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, beliau juga menasehati kita seperti ini. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Bersabarlah, karena kesabaran adalah pilar keimanan. Jadi nasihat ini maksudnya seperti tadi di nasihat sebelumnya, bahwa apa yang kita sukai, apa yang kita benci itu sekadarnya, sewajarnya, biasa saja, jangan berlebihan. Kalau kita sangat mencintai sesuatu, pada akhirnya berubah jadi keterikatan. Keterikatan ini pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Karena apa sih di dunia ini yang nanti tidak berpisah? Maka dalam Islam selalu dianjurkan satu-satunya keterikatan dalam hidup kita itu harusnya hanya Allah saja. Jangan pada yang lain. Tapi kadang-kadang kita tentang hal-hal duniawi atau sosok-sosok duniawi, orang lain, saudara kita, teman kita, pemimpin kita, dan macam-macam, ada yang kita cintai sangat berlebihan sehingga menghasilkan keterikatan. Kalau sudah keterikatan itu dia pasti akan menyulitkan kita sendiri, pasti akan menyusahkan kita sendiri. Karena hakikat cinta dunia itu pasti lapuk, pasti berpisah. Tidak ada yang sempurna. Nah, benci juga begitu. Kebencian-kebencian yang kita pupuk terhadap apapun yang duniawi pada akhirnya akan membinasakan kita sendiri. Jadi membawa kita pada kebinasaan diri kita.
Jadi orang yang gembol kebencian dalam dirinya terus-menerus, dia sebenarnya sedang merusak dirinya sendiri. Maka sarannya Khalifah Umar apa? Yang paling utama adalah bersabarlah. Karena sabar itu adalah pilarnya keimanan. Jadi ya memang kadang-kadang kita hidup ini harus menahan godaan cinta yang meluap-luap untuk tidak jadi keterikatan. Kadang-kadang juga kita harus melawan dorongan untuk membenci yang menghentak-hentak sehingga membuat kita sendiri tidak tenang hidupnya. Kita gemes luar biasa, kita jengkel luar biasa, ingin segera menghancurkan yang kita benci. Dan kita tidak sadar sebenarnya kita sedang menghancurkan kita sendiri. Maka perjuangan kita adalah perjuangan dalam kesabaran. Untuk kita tidak berlebihan mencintai dan tidak berlebihan membenci. Dan kesabaran ini sendiri adalah pilarnya keimanan. Jadi ini kearifan yang diajarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jangan berlebihan mencintai, jangan berlebihan membenci. Kemudian beliau juga menasehati kita, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jadi ini peringatan untuk kita agar yang pertama tidak putus asa. Biasanya kita dalam hidup ini kan karena kesalahan-kesalahan di masa lalu, kita terus dikejar-kejar rasa bersalah sampai akhirnya kita putus asa dalam melanjutkan hidup kita selanjutnya. Atau kita khawatir terus tentang masa depan. Ini Pak, saya sudah lulus kuliah, tapi nanti mau apa selanjutnya, bagaimana situasinya, kok seperti ini terus, dan lain sebagainya. Ini sudah 2 tahun pandemi terus, kepontal-pontal saya mengikuti suasana zaman ini. Dari segi ekonomi saya semakin nipis. Ini kan kita khawatir bagaimana nantinya kalau modal saya habis sama sekali, apa yang harus saya lakukan. Kita khawatir tentang masa depan, akhirnya juga putus asa. Maka jangan sampai rasa bersalah kita terhadap masa lalu membawa kita kepada keputusasaan, karena seperti apapun rasa bersalah kita tidak akan dapat mengubah masa lalu, wong itu sudah terjadi. Juga jangan sampai kekhawatiran terhadap masa depan membuat kita juga putus asa, karena kekhawatiran itu tidak akan mengubah masa depan. Sepenuhnya masa depan itu hak prerogatifnya Allah, nanti isinya apa. Jadi ini kearifan yang diajarkan oleh Khalifah Umar. Jadi jangan hidup itu diburu-buru rasa bersalah atau diburu-buru rasa khawatir. Baik teman-teman, ini sudah agak panjang saya menyampaikan berbagai hal tentang tokoh besar penakluk kita malam hari ini, Khalifah Umar bin Khattab.